Halo semuanya, halo guys. Kita general reading ya. Ini pembacaan general energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke, kali ini temanya tentang yang akan kamu jalani ya sebelum Juni 2025. Kita lihat prediksi tentang yang akan kamu jalani. Yang akan kamu jalani sebelum Juni 2025. Jadi kamu wajib tahu ini ya sebelum Juni 2025. Oke. Aku ngerasa ya, ini dikatakan sepertinya ada orang-orang mau mengincar keuntungan saja dari kamu ya. Ada orang-orang mau mengincar kebaikan atau kelebihanmu saja. Artinya tidak apa adanya, tidak menerima apa adanya. Dan artinya tidak semua orang pantas kamu baikin. Tidak semua orang pantas kamu baikin ya. Dan tidak semua orang pantas mendapat waktumu. Tidak semua orang pantas dapat kebaikanmu. Tidak semua orang pantas mendapatkan sesuatu dari kamu ya. Karena orang-orang yang aku lihat ini banyak mengincar keuntungan saja, banyak mau enaknya saja gitu. Jadi kan apaan sih gitu kan? Kok ngincar keuntungan aja, kok nggak tulus gitu. Oke? Itu menyebalkan sekali ya. Orang-orang seperti itu. Oke, terus coba pikirkan apa yang baik untuk kamu kerjakan ya. Apa yang baik untuk dilakukan. Jadi jangan buang-buang waktumu untuk galau, jangan buang-buang waktumu untuk memikirkan hal-hal nggak penting. Termasuk mereka tadi yang nggak penting banget gitu. Masa sedih terus, galau terus, mikirin orang yang manfaatin, mikirin orang yang manipulatif, mikirin orang yang narsistik, ya ngapain galau-galauin mereka. Jadi pikirkan aja yang pantas dilakukan, yang pantas dikerjakan. Kalau bisa yang berfaedah, ya, yang positif. Terus aku ngerasa ini ya, kalau memang hatimu terpanggil terus untuk berbuat baik, ya lakukan aja. Kalau memang hatimu terpanggil terus seperti berbuat baik sama keluarga, teman, atau seseorang, ya sudah lakukan. Kalau memang itu dari hatimu, dari panggilan jiwamu, atau itu misi jiwamu, ya berarti artinya nggak usah pamrih, nggak usah menuntut apa-apa. Oke? Kemudian sebenarnya kamu itu adalah jiwa yang menginspirasi orang-orang ya, entah kamu sadari atau tidak. Sejak kamu lebih spiritual, kamu itu menginspirasi banyak orang. Ada orang-orang melihat pola pikirmu bagus, ada orang-orang melihat kebijaksanaanmu bagus, tindakanmu bagus, keputusanmu bagus, ada melihat dari caramu bicara pun bagus, caramu bersikap juga bagus, caramu bertutur kata bagus ya. Ya pokoknya sebenarnya kamu menginspirasi orang. Jadi jangan segan-segan berekspresi. Jangan segan-segan ngomong. Jangan segan-segan berbicara, speak up. Jangan segan-segan gitu bertutur kata, bertindak, atau apapun lah. Tunjukkan pesonamu.
tunjukin pesonamu karena kamu menginspirasi mereka ya. Oke. Kemudian aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamulah orang yang akan beruntung ya. Dalam waktu dekat ini kamulah orang yang akan beruntung. Aku lihat sepertinya kalau kamu mendoakan sesuatu, kalau kamu mendoakan beberapa hal, itu doamu didengar Tuhan, didengar malaikat, semesta akan mewujudkannya. Ini bagus sekali ya. Dan sebelum Juni ini, kamu harus tahu ada takdir yang akan berbicara. Wih, takdir. Iya loh, ada takdir akan berbicara. Ya, aku bisa bilang mungkin kamu akan melihat takdir kamu atau takdir keluargamu, takdir teman atau seseorang. Kalau memang begitu takdirnya ya begitu. Oke. Kemudian kalau kamu orang yang tulus berbuat baik, sebenarnya kamulah bintangnya. Wih. Kalau kamu orang yang tulus berbuat baik, bijaksana, tidak menuntut apa-apa, sebenarnya kamulah yang menjadi bintang. Atau kamu akan bersinar seperti bintang. Artinya ya orang-orang yang baik, yang tulus, itulah akan naik derajatnya atau dimudahkan urusan-urusanmu. Gitu. Oke, kemudian mungkin ada beberapa hal kamu galaukan akhir-akhir ini ya. Seperti aku bilang tadi, mungkin kamu ada galau tentang sesuatu, kamu ada galau tentang seseorang, tentang mereka. Ini dibilang jangan terlalu larut dalam kesedihan. Oke? Jangan terlalu terlena di dalam kegalauan, di dalam kesedihan. Karena hidup ini terus berlanjut. Hidup harus lanjut. Jadi gimana? Ya lanjutkan hidupmu. Lanjut hidupmu, bangun lagi masa depanmu. Gitu. Oke? Kita lihat lagi dulu dari sini. Oke. Ini gambarnya. Oke. Aku ngerasa apa ya? Ini ada energi passion ya. Jadi gini, meskipun nih kita lagi mikirin uang mungkin, kita lagi mikirin kerjaan mungkin, tapi entah kamu nggak sadar ya, kamu itu lagi disukai seseorang. Ya itu. Jadi ketika kita menyibukkan diri, ketika kamu menyibukkan diri, kamu sibuk kerja mungkin, cari uang atau sibuk sama hidupmu, tanpa disadari ada yang suka sama kamu, ada yang menyukaimu, atau ini ada hasrat, ada gairah gitu sama kamu, kayak ih semangat banget deh lihat kamu. Atau gregetan sama kamu, gregetan gitu. Emang kamu sibuk apa sih? Sibuk apa kamu? Oke. Aku bisa bilang gini, aku bisa mengatakan, jadi di saat-saat kamu memikirkan pekerjaan, keuangan, ya tanpa kamu sadari, seseorang memikirkan kamu, seseorang membayangkan kamu, ya kayak apa ya, bertanya-tanya kamu tuh lagi apa ya, lagi sama siapa, sibuk apa, itu. Cie. Oke. Pengen ketawa nih, tapi capek ketawa ya. Oke. Ini ada tentang karma ya. Jadi apa yang ditabur manusia itu dituai.
ya. Sebelum Juni 2025, karma akan berjalan ya bagi umat manusia sih, siapapun itu, termasuk orang yang jahat. Jadi sebelum Juni ini kamu akan lihat si ini mendapat karma ya karena perbuatannya, si itu mendapat karma karena kesalahannya, kejahatannya. Mungkin nanti ada kabar si ini begini, si itu begitu, yaitu karma mereka ya. Jadi ada kabar nanti, nggak nyangka ya si ini kenapa, si itu ada masalah inilah itulah, yaitu karma mereka. Jadi gimana ya karma itu akan dibayar instan. Serem itu. Oke. Bicaralah tentang kebenaranmu. Seperti aku bilang di awal. Beranilah berekspresi. Ya. Berani berekspresi. Itu sebenarnya kamu ini menginspirasi orang-orang dari tutur katamu ya, tutur kata, tingkah lakumu, atau apa ya. Kamu bisa bikin kata-kata, bisa berkata-kata bagus, bijaksana, buat aja. Sebenarnya kata-katamu bisa menjadi energi healing, bisa membantu orang healing ya. Kamu mau bikin kata-kata di sosmed, bikin aja. Ya. Kamu pengen bikin kata-kata di posting aja, atau di mana lah medianya. Jadi ada energi healing di dalam kata-katamu. Jadi silakanlah unjuk gigi berkata-kata ya, karena kata-katamu itu penuh dengan kebijaksanaan. Kayaknya ada energi ilahi ya diturunkan melalui kata-katamu. Wih. Luar biasa. Oke. Terus aku lihat ini ada mencintaimu tapi surrender ya. Ini ada berhasrat sekali padamu tapi pasrah. Pasrah atau berserah. Sebenarnya beda ya. Cuma ada ini cenderung pasrah gitu. Cuma ada juga ini cenderung denial, menyangkal gitu. Gini loh, alam bawah sadarnya ya saya suka sih sama kamu, saya tertarik sama kamu, saya mencintaimu. Nah itu alam bawah sadar, itu dalam hati, dalam batin. Tapi di luar ngomongnya enggak ah gue nggak suka sama lo. Emang siapa lu ya? Ya gue siapa? Atau pokoknya ini orang yang denial keras banget kayak batu ya. Ini nih bukan surrender lagi, pokoknya udah denial, menyangkal. Ini bukan orang yang pasrah lagi, tapi orang yang sok keras sama diri sendiri, keras sama kamu ya. Itu jadi dia ya omongannya ya aku nggak suka sama kamu, emang siapa kamu gitu, aku nggak cinta, aku nggak sayang, kita nggak bisa bersama, kita nggak wajar, kita tuh ya nggak mungkin lah ya. Ya udah denial, menyangkal, padahal dalam hati sakit sekali ya. Karena dalam hati cinta, cinta. Wih. Kamu akan melihat orang-orang yang menjalani karma itu kehidupannya tidak sesuai dengan harapannya. Kamu akan melihat orang-orang yang mendapat karma kehidupannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nanti kelihatan semuanya. Itu serem banget sih.
Kemudian itu oke. Ini beberapa ada konflik dengan orang-orang terdekat. Beberapa ini ada drama, konflik batin dengan orang-orang terdekat termasuk keluarga. Tapi kamu diminta berani bicara. Berani bicara apa adanya. Kamu nggak senang, ngomong nggak senang. Kamu nggak nyaman, mbok ya bilang lah nggak nyaman, ya. Gitu aja repot sekali, ya. Repot sekali. Wih. Kita lihat lagi ya. Dari sini. The power of love. The power of love. Kekuatan cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah you know what I mean. Ya kamu tahu lah, cinta ya. Kekuatan cinta ya. Aku ngerasa ini tuh ada hubungan cinta dengan kreasi, dengan kreativitas ya. Ada hubungan cinta dengan kreativitas. Apakah dengan cinta kita bisa berimajinasi? Dengan cinta bisa berhalusinasi, ilusi, fantasi, imajinasi ya. Kan imajinasi itu meningkatkan kreativitas manusia. Jadi ketika kamu berimajinasi, naikkan kreasimu, kreativitasmu, bukan halumu. Ya, ketika kamu berimajinasi, ya naikkan kreativitasmu, bukan halusinasimu. Oke? Ada aja ya, tapi ya memang gitu, mau bulan Juni kayak gitu. Tentang imajinasi banyak. Jadi dengan imajinasi, kreasi itu kan mendukung pekerjaan, bisa menghasilkan uang, ya. Kalau kita lebih kreatif, lebih bagus dalam kerjaan, ya bisa sukses, ya. Personal power, kekuatanmu secara personal. Jadi kamu tuh secara personal, secara pribadi kamu tuh punya kekuatan. Jadi kamu nggak perlu berbondong-bondong, kumpul-kumpul untuk melawan orang. Karena kamu sendiri aja udah kuat, gitu ya. Kamu ini sendiri saja sudah kuat. Kamu apa-apa sendiri bisa kok ya. Banyak hal bisa kamu lalui sendiri. Terus apa ya? Mulailah attract sesuatu, menarik energi sesuatu. Oh, ini ada tentang ini sih, visualisasi, membayangkan sesuatu sebelum terjadi, atau membayangkan sesuatu supaya terjadi, gitu. Makanya tadi kan diminta imajinasi lah, membayangkan sesuatu, ya supaya itulah cara kita menarik energinya supaya terjadi, gitu. Misalnya ya, aku bayangin aku jadi orang kaya gitu. aku berimajinasi nih, berfantasi, membayangkan jadi orang kaya, jadi orang sukses. Nah, itu tuh visualisasikan ya. Ternyata dengan begitu menarik energi jadi sukses gitu. Dengan begitu menarik energi kesuksesan. Ya, kamu kedepannya bisa sukses. Itu. Atau kamu membayangkan akhirnya kamu juara, kamu menang, akhirnya kamu pemenangnya. Ya udah, itu visualisasikan, bayangkan. Itulah jadi kenyataan. Bagus ya. Beruntung kamu dapat energi ini. Artinya ya ini buat kamu ya, karena kamu istimewa, karena kamu spesial gitu.
Makanya dibilang visualisasikan. Jangan lupa ya. Coba visualisasikan. Bayangkan kamu punya uang jutaan, miliaran gitu ya. Semoga itu terjadi padamu. Karena visualisasi atau membayangkan terkadang itu cara kita menarik energi supaya jadi kenyataan ya. Blessings ya, berkah. Jadi berkah itu akan datang kepadamu. Ini beberapa, ada pelangi sehabis hujan, ada pelangi setelah penderitaan, ada kebahagiaan setelah penderitaan. Oke? Can you feel me? Hehehe. Bisakah kamu merasakan diriku? Merasakan energiku gitu. Siapa ini ya? Bisakah kamu merasakan energi saya gitu? Saya memikirkanmu, saya merindukanmu, membayangkanmu. Ih, geli banget. Oke, inspirasi. Seperti aku bilang tadi ya, kamu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Kita menjadi inspirasi kan gak harus gimana-gimana juga. Ya mungkin dengan spiritual ini kamu jadi inspirasi. Ya. Jadi satu kartu lagi deh. One card more. Oke, infinity, tidak terbatas. Oke. Ini kayaknya tentang power sih. Kekuatanmu tidak terbatas. Jangan batasi kreativitasmu, jangan batasi kemampuanmu, jangan batasi kekuatanmu. Sesungguhnya kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan kamu lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Oke, ada Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat fixed signs. Kuat ya. Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, itu kuat ya. Ini ada lagi. Ada six house itu Virgo ya. Virgo itu kuat. Ada Neptunus, ada Pisces ya. Terus ini rumah kelima, Leo. Rumah ke-10 apa ya? Capricorn. Terus rumah ke-8 Scorpio ya. Oke. Terus ini ada Libra sama Taurus, kuat juga. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.